Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Zahwatila Zara Putri dari kelas 2C. Hari ini saya akan bercerita tentang peran siswa dalam menjaga kebersihan lingkungan belajar. Sebelum kita mulai, coba adik-adik bayangkan kalau besok datang ke sekolah lalu kelasnya penuh sampah, meja berdebu, dan lantainya kotor. Apakah adik-adik nyaman untuk belajar? Tentu tidak ya. Nah, karena itu kita akan belajar bersama mengapa menjaga kebersihan itu penting dan apa saja yang bisa dilakukan sebagai kita mahasiswa atau siswa sekolah selalu bersih, sehat, dan nyaman untuk belajar. Ayo kita mulai materinya. Nah, sekarang kita sudah memasuki materi peran siswa dalam menjaga kebersihan lingkungan belajar. Yang pertama adalah latar belakang. Lingkungan belajar yang bersih merupakan faktor penting dalam menunjang keberhasilan proses pendidikan. Lingkungan yang bersih menciptakan suasana belajar yang sehat, nyaman, aman, dan kondusif sehingga meningkatkan konsentrasi serta memotivasi belajar siswa. Menjaga kebersihan bukan hanya tugas petugas kebersihan atau guru, tetapi menjadi tanggung jawab seluruh warga sekolah, terutama siswa sebagai pengguna utama lingkungan belajar. Jadi, lingkungan yang bersih membuat kita belajar dengan nyaman, sehat, dan semangat. Kalau kelas bersih, kita lebih mudah berkonsentrasi saat belajar. Menjaga kebersihan bukan hanya tugas guru atau petugas kebersihan, tetapi juga tugas kita sebagai siswa. Mulai dari membuang sampah pada tempatnya, merapikan meja, dan menjaga kelas tetap bersih. Dengan bekerja sama, sekolah akan menjadi tempat yang menyenangkan untuk belajar. Selanjutnya, pengertian kebersihan lingkungan belajar. Kebersihan lingkungan belajar adalah kondisi lingkungan sekolah yang bebas dari sampah, debu, bau tidak sedap, serta berbagai sumber penyakit sehingga mendukung proses pembelajaran. Nah, jadi intinya kebersihan lingkungan belajar artinya sekolah kita bersih dan rapi, tidak ada sampah yang berserakan, lantainya bersih, tidak bau, dan tidak ada yang membuang sampah sembarangan, dan kita bebas dari berbagai penyakit. Kalau sekolah bersih, kita jadi lebih nyaman, sehat, dan bersemangat untuk belajar. Selanjutnya, lingkungan belajar meliputi 1. Ruang kelas, 2. Halaman sekolah, 3. Perpustakaan, 4. Toilet, 5. Kantin, 6. Laboratorium, 7. Musola, 8. Taman sekolah. 1. Ruang kelas. Tempat kita belajar setiap hari. Kelas harus selalu bersih dan rapi agar nyaman untuk belajar. Yang kedua, halaman sekolah. Tempat bermain olahraga dan upacara, halaman harus bebas dari sampah agar tetap bersih dan aman. Yang ketiga, toilet. Toilet harus selalu bersih agar tidak menimbulkan bau dan mencegah penyebaran penyakit. Dan yang keempat, kantin. Tempat membeli makanan dan minuman, kita harus membuang bungkus makanan ke tempat sampah agar kantin tetap bersih. Yang kelima, laboratorium. Tempat melakukan percobaan, kita harus menjaga kebersihan dan merapikan alat setelah digunakan. Yang keenam, musola. Tempat beribadah. Musola harus dijaga kebersihannya sebagai untuk menghormati tempat ibadah. Dan yang ketujuh, taman sekolah. Tempat melihat tanaman, bersantai, kita harus menyiram tanaman, tidak menginjak bunga, dan tidak membuang sampah sembarangan. Selanjutnya, pengertian peran siswa. Peran siswa adalah bentuk tanggung jawab, partisipasi, serta tindakan nyata yang dilakukan peserta didik dalam menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Menurut teori pendidikan karakter, siswa tidak hanya memperoleh ilmu pengetahuan, tetapi juga dibentuk menjadi individu yang bertanggung jawab terhadap lingkungan. Jadi, peran siswa adalah ikut membantu menjaga kebersihan sekolah, caranya dengan melakukan hal-hal yang sederhana, seperti membuang sampah pada tempatnya, menyapu kelas, merapikan meja dan kursi, serta menjaga taman sekolah. Dengan begitu, kita belajar menjadi anak yang bertanggung jawab dan peduli terhadap lingkungan. Selanjutnya, tujuan menjaga kebersihan lingkungan belajar. Yang pertama,
menciptakan lingkungan belajar yang sehat. Yang kedua, mengurangi penyebaran penyakit. Yang ketiga, menumbuhkan karakter yang disiplin. Yang keempat, menanamkan rasa tanggung jawab. Yang kelima, membiasakan hidup bersih. Yang keenam, menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan. Jadi, satu, menciptakan lingkungan belajar yang sehat itu bagaimana? Jadi, sekolah menjadi bersih, nyaman, dan membuat kita semangat untuk belajar. Yang kedua, mengurangi penyebaran penyakit. Lingkungan yang bersih membantu kita terhindar dari kuman sehingga tidak mudah sakit. Yang ketiga, menumbuhkan karakter disiplin. Kita belajar menaati aturan, misalnya selalu membuang sampah pada tempatnya. Yang keempat, menanamkan rasa tanggung jawab. Kita belajar menjaga kebersihan sekolah tanpa harus disuruh. Yang kelima, membiasakan hidup bersih. Kebiasaan menjaga kebersihan di sekolah juga bisa kita dilakukan di rumah. Dan yang keenam, menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan. Kita belajar mencintai dan merawat lingkungan agar tetap bersih dan indah. Dan selanjutnya, peran siswa dalam menjaga kebersihan. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya, seperti memilah sampah organik dan anorganik. Yang kedua, tidak membuang sampah sembarangan. Selanjutnya, dua, melaksanakan piket kelas. Contohnya, menyapu lantai, menghapus papan tulis, membersihkan meja, dan merapikan kursi. Dan yang ketiga, menjaga kebersihan fasilitas sekolah. Contohnya, tidak mencoret meja, tidak merusak tembok, dan menjaga toilet tetap bersih. Dan yang keempat, menghemat penggunaan air. Contohnya, menutup keran setelah digunakan dan menggunakan air secukupnya. Yang kelima, menjaga kebersihan halaman sekolah. Contohnya, memungut sampah, menyapu halaman, merawat taman. Dan yang keenam, mengikuti kegiatan kerja bakti, misalnya Jumat bersih, gerakan bersih sekolah, dan bakti lingkungan. Selanjutnya, manfaat kebersihan lingkungan belajar bagi siswa. 1. Belajar lebih nyaman. 2. Konsentrasi meningkat. 3. Terhindar dari penyakit. 4. Semangat belajar meningkat. Bagi sekolah, 1. Sekolah terlihat indah. 2. Menjadi sekolah sehat. Ketiga, meningkatkan citra sekolah. Dan keempat, mendukung program Adiwiyata. Selanjutnya, dampak jika lingkungan tidak bersih. 1. Penyakit mudah menyebar. 2. Bau tidak sedap. 3. Banyak serangga. 4. Lingkungan menjadi kumuh. 5. Konsentrasi belajar menurun. Keenam, motivasi belajar berkurang. 7. Sarana sekolah cepat rusak. Nah, jadi 1. Penyakit mudah menyebar. Sekolah yang kotor membuat kuman mudah berkembang sehingga kita lebih mudah untuk sakit. Yang kedua, bau tidak sedap. Sampah yang menumpuk bisa menimbulkan bau yang tidak enak dan banyak serangga. Yang ketiga, lingkungan menjadi kumuh. Sekolah terlihat kotor, berantakan, dan tidak nyaman. Yang keempat, konsentrasi belajar menurun. Kita jadi sulit untuk fokus belajar karena lingkungan tidak nyaman. Yang kelima, motivasi belajar berkurang. Belajar menjadi kurang semangat jika sekolah kotor. Dan yang keenam, sarana sekolah cepat rusak. Meja, kursi, buku, fasilitas lebih cepat rusak jika tidak dijaga kebersihannya. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi kebersihan sekolah. Faktor pendukungnya ada 1. Kesadaran siswa, 2. Dukungan guru, 3. Program sekolah, 4. Tempat sampah memadai, 5. Jadwal piket. Jadi intinya 1. Kesadaran siswa. Siswa mau menjaga kebersihan tanpa harus disuruh. 2. Dukungan guru. Guru mengingatkan dan memberi contoh untuk selalu menjaga kebersihan. Yang ketiga, program sekolah. Sekolah mengadakan kegiatan seperti kerja bakti, Jumat bersih, atau lomba kebersihan kelas. Yang keempat, tempat sampah yang memadai. Tempat sampah tersedia di banyak tempat sehingga mudah digunakan. Yang kelima, jadwal piket. Setiap siswa mendapatkan giliran membersihkan kelas agar tetap bersih dan rapi. Nah, sebelumnya sudah ada faktor pendukungnya. Sekarang ada juga loh faktor penghambatnya. Yang pertama, kurang disiplin. Yang kedua, malas. Yang ketiga, kurangnya pengawasan. Yang keempat, minimnya fasilitas. Yang kelima, budaya membuang sampah sembarangan.
Jadi, yang pertama, kurang disiplin. Ada siswa yang tidak mengikuti kebersihan. Yang kedua, malas. Ada yang tidak mau ikut membersihkan kelas atau membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, kurangnya pengawasan. Tidak ada yang mengingatkan siswa yang lupa menjaga kebersihan. Yang keempat, fasilitas kurang lengkap. Misalnya, tempat sampah atau alat kebersihan tidak tersedia atau jumlahnya kurang. Yang kelima, masih membuang sampah sembarangan. Ada yang membuang sampah tidak pada tempatnya sehingga lingkungan menjadi kotor dan menyebabkan sarang berbagai macam penyakit. Selanjutnya, upaya meningkatkan kepedulian siswa. Sekolah dapat melakukan 1. Pendidikan karakter, 2. Sosialisasi kebersihan, 3. Lomba kelas bersih, 4. Program Adiwiyata, 5. Bank sampah, 6. Duta lingkungan, yang ketujuh gerakan 5R, ringkas, rapih, resik, rawat, dan rajin. Jadi, yang pertama, pendidikan karakter. Guru mengajarkan kita untuk bertanggung jawab dan peduli terhadap kebersihan. Yang kedua, sosialisasi kebersihan. Guru menjelaskan pentingnya menjaga kebersihan dan cara melakukannya. Yang ketiga, lomba kelas bersih. Setiap kelas berlomba menjaga kebersihan agar lebih semangat. Yang keempat, program Adiwiyata. Sekolah bersama-sama menjaga lingkungan agar lebih bersih, hijau, dan sehat. Yang kelima, bank sampah. Sampah yang masih bisa didaur ulang dikumpulkan dan dimanfaatkan kembali. Keenam, duta lingkungan. Beberapa siswa dipilih untuk mengajak teman-temannya menjaga kebersihan sekolah. Yang ketujuh, gerakan 5R. Ringkas, pilih barang yang diperlukan. Rapi, susun barang pada tempatnya. Resik, jaga agar tetap bersih. Rawat, pelihara kebersihan setiap hari. Rajin, membiasakan melakukan semuanya dengan rutin. Selanjutnya, hubungan kebersihan dengan prestasi belajar. 1. Meningkatkan konsentrasi belajar. 2. Mengurangi stres. 3. Meningkatkan kenyamanan belajar. 4. Meningkatkan motivasi belajar. 5. Mendukung hasil belajar yang lebih optimal. Contoh penerapannya di sekolah. Contoh kegiatannya, yang pertama, jadwal piket harian. 2. Jumat bersih. 3. Kerja bakti. 4. Menanam pohon. 5. Membersihkan taman. 6. Pemilahan sampah. 7. Lomba kebersihan kelas. 8. Program bebas plastik. Jadi, kesimpulannya, kebersihan lingkungan belajar merupakan tanggung jawab bersama. Siswa memiliki peran penting melalui tindakan sederhana seperti membuang sampah pada tempatnya, menjaga fasilitas sekolah, melaksanakan piket, dan mengikuti kegiatan kebersihan. Dengan membangun kebiasaan hidup bersih sejak dini, tercipta lingkungan belajar yang sehat, nyaman, dan mendukung peningkatan kualitas pendidikan. Selanjutnya, setelah membahas kondisi di Indonesia, sekarang kita akan melihat bagaimana budaya kebersihan diterapkan di sekolah-sekolah Jepang yang dikenal sangat disiplin. Nah, sekarang kita sudah memasuki materi yang kedua, yaitu perbandingan kebersihan lingkungan belajar di Indonesia dan Jepang. Yang pertama, Indonesia. Di Indonesia, menjaga kebersihan lingkungan sekolah dilakukan melalui berbagai program, seperti jadwal piket kelas, kerja bakti, dan kegiatan Jumat bersih. Sekolah juga umumnya memiliki petugas kebersihan yang membantu menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Namun, tingkat kesadaran siswa dalam menjaga kebersihan masih beranggapan, sehingga guru masih perlu memberikan arahan dan pengawasan secara rutin. Jadi, di Indonesia, kebersihan lingkungan sekolah dijaga melalui berbagai program, seperti piket, kelas, kerja bakti, dan Jumat bersih, serta dibantu oleh petugas kebersihan. Namun, karena kesadaran siswa masih beragam, guru tetap perlu memberikan arahan dan pengawasan secara rutin, agar kebersihan sekolah tetap terjaga. Selanjutnya, Jepang. Di Jepang, menjaga kebersihan merupakan bagian dari budaya dan pendidikan karakter. Hampir seluruh sekolah menerapkan kegiatan Osoiji, yaitu kegiatan membersihkan sekolah yang dilakukan oleh seluruh siswa setiap hari. Selama sekitar 15-20 menit, siswa membersihkan ruang kelas, koridor,
tangga, perpustakaan, halaman, bahkan toilet sekolah. Tanpa bergantungan pada petugas kebersihan, guru juga ikut terlibat sehingga memberikan teladan kepada siswa. Jadi di Jepang, menjaga kebersihan sekolah merupakan bagian dari pendidikan karakter. Semua siswa bersama guru membersihkan lingkungan sekolah, setiap hari melakukan kegiatan osoji tanpa bergantung pada petugas kebersihan. Hal ini bertujuan untuk menanamkan rasa tanggung jawab, disiplin, dan kepedulian terhadap kebersihan sejak dini. Selanjutnya, perbandingan di Indonesia. 1. Ada jadwal piket kelas. 2. Dibantu petugas kebersihan. 3. Kesadaran kebersihan masih perlu ditingkatkan. 4. Kebersihan menjadi program sekolah. Selanjutnya, perbandingan di Jepang. 1. Seluruh siswa membersihkan sekolah setiap hari. 2. Hampir tidak ada petugas kebersihan untuk area belajar. 3. Menjaga kebersihan telah menjadi budaya. 4. Kebersihan menjadi bagian dari pendidikan karakter. Selanjutnya, mengapa sekolah di Jepang sangat bersih? Keberhasilan Jepang dalam menjaga kebersihan sekolah tidak terlepas dari budaya dan sistem pendidikan yang diterapkan sejak usia dini. Yang pertama, kegiatan osoji, bersih-bersih sekolah. Setiap hari sebelum pulang sekolah, siswa melaksanakan kegiatan membersihkan lingkungan sekolah selama kurang lebih 15-20 menit. Kegiatan ini dilakukan secara bergiliran dan menjadi bagian dari rutinitas belajar. Yang kedua, pendidikan karakter. Sekolah di Jepang mengajarkan bahwa menjaga kebersihan merupakan bentuk tanggung jawab terhadap diri sendiri, orang lain, dan lingkungan. Oleh karena itu, kebersihan bukan dianggap sebagai hukuman, melainkan sebagai proses pembelajaran. Yang ketiga, guru menjadi teladan. Guru tidak hanya memberikan perintah, tetapi ikut membersihkan sekolah bersama siswa, sehingga siswa belajar melalui contoh nyata. Nah, selanjutnya ada pelajaran yang dapat diambil Indonesia dari Jepang. Yang pertama, membiasakan kebersihan sejak dini. Kebiasaan menjaga kebersihan perlu ditanamkan sejak siswa berada di jenjang sekolah dasar, sehingga menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Kedua, menanamkan rasa tanggung jawab. Setiap siswa perlu memahami bahwa menjaga kebersihan bukan hanya memahami bahwa menjaga kebersihan, tetapi merupakan tanggung jawab seluruh warga sekolah. Dan yang ketiga, mengembangkan kerjasama. Kegiatan membersihkan lingkungan sekolah dapat dilakukan bersama-sama sehingga melatih kerjasama, komunikasi, dan kepedulian antar siswa. Yang keempat, mengintegrasikan pendidikan karakter. Guru dapat mengaitkan kegiatan menjaga kebersihan dengan pembelajaran karakter seperti disiplin, bertanggung jawab, gotong royong, dan cinta lingkungan. Jadi kesimpulannya, budaya menjaga kebersihan lingkungan belajar di Indonesia dan di Jepang memiliki tujuan yang sama, yaitu menciptakan lingkungan sekolah yang bersih, sehat, dan nyaman. Perbedaannya terletak pada cara penerapannya. Di Indonesia, kebersihan umumnya dijaga melalui piket kelas, kerja bakti, dan bantuan petugas kebersihan. Sementara itu, di Jepang, seluruh siswa terlibat langsung dalam kegiatan membersihkan sekolah sebagai bagian dari pendidikan karakter. Dari perbandingan tersebut, Indonesia dapat mengambil pelajaran bahwa menjaga kebersihan bukan hanya petugas kebersihan, tetapi merupakan tanggung jawab seluruh warga sekolah. Dengan kepedulian, sikap disiplin, tanggung jawab kerjasama, dan kepedulian terhadap lingkungan sejak dini, sekolah dapat menjadi tempat belajar yang lebih bersih, nyaman, dan mendukung pembentukan karakter pendidikan. Nah, mikir gak? Kenapa Jepang bisa sebersih dan setertib itu? Ternyata jawabannya bukan teknologi, tapi kebiasaan kecil yang luar biasa. Di Jepang, anak SD wajib bersihin sekolah sendiri. Bukan dihukum, tapi ini bagian dari pelajaran moral. Namanya Souji no Jikan. Mereka nyapu, ngepel, bahkan ngebersihin toilet bareng-bareng. Tujuannya, biar dari kecil mereka belajar tanggung jawab, kerjasama, dan menghargai kebersihan. Beda banget ya sama di sini, yang kadang malah ninggalin sampah di kelas dan bilang ada OB kan?
Inilah alasan kenapa Jepang bisa lebih maju. Jepang bisa bersih bukan karena banyak petugas, tapi karena warganya sadar akan hal kecil. Nah, itu tadi teman-teman materi yang dapat saya sampaikan, materi 1 hingga materi 2. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Saya Zawatila Zara Putri, pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bye-bye, see you next time.